mengikuti kegiatan bersama warga yang akan menjual hasil bumi mereka ke Pasar Cibengang. Nah, Pasar Cibengang itu biasa beroperasi dari jam 3 pagi hingga jam 7 pagi. Ya, ayo Kang. Pengojek di sini harus ekstra keras bekerja mengendalikan motor karena medan berat ini sangat rawan kecelakaan. Jadi Kang, nah ini tepat di sebelah kiri saya ini benar-benar jurang ya. Ditambah lagi jalanannya hanya setapak dan juga masih berupa bebatuan. Kalau musim penghujan seperti ini, kondisi jalanannya benar-benar licin, jadi kami harus sangat berhati-hati saat melintasinya. Kalau tidak, bisa saja kami terperosok jatuh ke jurang. Ojek motor yang terampil dan punya skill bermotor di medan sulit jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan bebatuan. Jantung saya yang ikut menumpang berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Melewati tanjakan dan turunan membuat saya panas dingin. Resiko kecelakaan mengintai di depan mata bila akang ojek gagal menjaga keseimbangan dan mengendalikan gas rem. Laju motor yang stabil jadi kunci keselamatan kami. Hati-hati ya Pak. Jujur perasaan saya takut banget karena ini tinggi banget dan lebarnya hanya 1 meter, hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Papannya pun sudah sangat lapuk sekali, sudah sangat lusuh, dan ini sudah terlihat sangat tidak layak digunakan untuk dilalui oleh warga di sini. Apalagi mereka membawa hasil bumi mereka untuk dijual ke pasar. Nah, seandainya saja pemerintah bisa melihat dan lebih memperhatikan, benar-benar langsung ditangani, jembatan ini dibuat secara permanen, pastinya akan sangat membantu warga di sini untuk menjual hasil bumi mereka. Tak heran, ongkos ojek motor dipatok per kilogram beban, sekitar Rp1.000 per 1 kilo. Sekali bawa ojek motor bisa membawa beban 100 kg. Artinya, 100.000 yang harus dikeluarkan petani. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup kebutuhan reparasi motor yang sangat sering rusak. Namun, pekerjaan ini tetap mereka jalankan demi penghasilan yang tak seberapa dan niat baik membantu warga lain mengantarkan hasil bumi ke pengepul. Ya, akhirnya saya telah sampai di Pasar Cibengang yang mana mereka biasa menjual hasil buminya. Pasar ini beroperasi setiap 1 minggu sekali, buka dari jam 2 subuh hingga jam 9 pagi. Warga Dusun Hegarwangi mengandalkan pasar ini untuk menjual hasil bumi dan membeli kebutuhan dapur mereka. Inilah Desa Cibuluh yang terletak di ujung utara Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Berada di ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya bertani dan berkebun. Padi, kapulaga, gula aren, jahe, dan cabai menjadi penghasilan andalan mereka. Nah, inilah cabai merah keriting yang biasanya warga di sini menanam dengan varian rusa dikarenakan cabai merah keriting ini tahan hama dan buahnya juga lebat. Hamparan cabai seluas 1/4 hektar ini milik Pak Olid. Saat panen raya bisa menghasilkan 250 kg. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga hasil panen pun menurun. Para petani di sini biasanya memetik cabai yang berwarna merah seperti ini
merahnya juga matang dengan sempurna. Namun ketika terkena hama, mereka terpaksa harus memetik yang berwarna hijau untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Usia panen sekitar 3,5 bulan dan setelahnya dapat dipanen setiap 1 minggu sekali dalam waktu selama 3 bulan. Harga obat-obatan dan pupuk yang mahal membuat para petani pasrah karena tidak punya modal membelinya. Akibatnya hasil panen pun menurun, bahkan sering mengalami gagal panen. Salah satu buruh panen adalah Bu Ani. Kondisi ekonomi yang tak menentu, minimnya penghasilan membuat ia harus terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarganya. Ibu udah berapa lama jadi buruh petik kayak gini? Di rumah tangga kio tani. Kalau lagi musim panen seperti ini, biasanya ibu diburuh berapa sih, Bu? Ya amun di kilo 1.000 sekilo, namun di hari 40.000 sehari. Biasanya ibu dapatnya berapa? Kadang dapat nu panen aya buburuhaneun mun teu aya mah teu aya. Penghasilan ibu kalau per bulan berapa, Bu? Paling ukur 200 itu per bulan. Dengan penghasilan ibu per bulan segitu, emang cukup buat hari-hari? Ya cukup we meureun da di mana deui. Pengen dibantu sama sesama nu baturan nu kitu tetangga mah terus dibantu gitu, ibu mah teu dibantuan gitu. Itu kenapa, Ibu? Kak. Ibu udah pernah nanya mengajukan ke desa nggak? Pun sok itu ka RT gitu pangdaftarkeun atuh aya batur ka bagian wae aya ibu henteu gitu nya. Jadi nggak rata gitu ya? Nya nggak rata di dieu mah. Upah buruh dipatok 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilonya. Sekali panen, buruh hanya bisa memetik 30 kg saja. Artinya 30.000 rupiah yang dapat dibawa pulang. Namun hasil itu tak setiap hari didapatnya. Semua cabai yang terkumpul lalu dibawa untuk proses selanjutnya. Cabai-cabai ini sebelum melalui tahap penyortiran harus ditimbang dulu untuk menentukan hasil yang didapat oleh para buruh. Sebelum dijual, cabai disortir terlebih dahulu. Nah, tujuan dari penyortiran ini adalah agar nantinya pada saat proses penjualannya itu kualitasnya lebih bagus dan harga jualnya juga jauh lebih tinggi. Harga cabai merah keriting di pengepul lokal dipatok 5.000 per kilonya, turun dari harga Rp15.000. Akibatnya, petani pun merugi. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah mengatur regulasi harga batas bawah cabai sehingga petani bisa hidup layak. Pak Olid, kesulitannya apa aja sih selama jadi petani ini dan kendalanya itu apa, Pak? Kesulitannya itu kita di modal kita itu pinjam dari pengepul. Kalau kita panennya lagi bagus, kita bisa bayar hutang ke pengepul, kalau tidak kita rugi. Nah, faktor dari kerugiannya itu dari apa, Pak? Biasanya kerugian itu dari cabainya yang kurang bagus, panen tidak melimpah, harga juga mempengaruhi, harga juga murah. Kalau minggu kemarin aja bisa nyampe 8.000 harganya di sini. Kita itu kalau harga segitu nggak kebagian, habis aja pakai buruh sama yang ngangkut. Harapannya itu ke pemerintah, kita biar jalan bisa bagus, terus pupuk subsidi itu bisa nyampe ke sininya lebih mudah dan nggak terlalu mahal gitu, dan obat-obatan kalau bisa jangan terlalu mahal gitu, karena jalannya kan susah lewat jembatan gantung gitu. Yang agak sulit, Pak, jalur pendidikan dengan kesehatan, sehingga anak itu ke sekolah ke wilayah Cibuluh itu agak jauh. Contohnya di Jembatan Cidarengdeng, Pak, itu lebih akses deket ke SD, itu ke SD Dangur, itu Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, sehingga anak harus berjalan situ, termasuk perekonomian juga harus melintasi jembatan yang sangat kurang bagus.
tidak layak Pak. Saya mengkhawatirkan kadang-kadang pada saat musim-musim sekolah, takut musim hujan ini jembatannya roboh. Bahkan kalau ada yang sakit itu ditandu Pak. Kalau cuaca terang masih mending. Orang sakit kan Pak nggak bisa, oh ini hujan nggak bisa, tetap Pak. Walaupun hujan mereka tandu karena dengan kondisi yang akan melahirkan, yang sakit, kalau melewati jembatan itu diperbaiki, itu aksesnya lebih dekat Pak. Sehingga ada sampai yang sakit di perjalanan itu pernah sih, ya parah dibawa kembali lagi, ya itu rahasia Allah ya. Harapan saya mengajukan juga sudah, tapi mungkin karena pemerintah kabupaten juga dilihat ada beberapa puluh kecamatan, ada beberapa ratus desa, sehingga harapan saya barangkali dengan ada bantuannya dari provinsi atau dari pusat, sehingga jalur pendidikan bisa tertangani, akses jalan dengan arti kata jembatan juga harapan saya, provinsi dengan pusat itu harapan saya ikut membantu. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga desa Cibuluh masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tak memperoleh akses pendidikan yang layak.